Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu khaira amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan bi ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayama nani wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi wa ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqan qadrihi wa miqdarihil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib salat isla yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur kita marilah panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat yang paling utama Allah memberikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda habibana wa nabiyana wa maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in itba'i tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutakhirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah mushola al-islah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada detik ini, pada menit ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah yaitu ibadah kepadanya. Yang alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang untuk yaitu melaksanakan perintah Allah,
yaitu ibadah kepadanya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali di pertemuan yang pertama di bulan sebelum bulan Ramadan. Kita rehat sejenak daripada untuk melaksanakan kajian seperti biasanya di setiap minggunya, yaitu di Sabtu malam atau di malam minggu. Pertemuan kali ini pertemuan yang pertama kali kita mulai lagi kajian kita, rutinitas kita setiap minggu sekali, yaitu pengajian di Mushola Al-Islah. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memulai kajian yang referensinya daripada kitab Safinatun Najah, yang insya Allah kita mulai lagi dari awal. Pada bulan ini kita masih ada pada bulan Syawal, yaitu masa masih merayakan hari raya Idul Fitri. Diawali dengan fitrah bersih. Kita awali juga kajian kali ini dengan referensi daripada kitab Safinatun Najah. Kita diawali dari awal kembali. Tidak lepas perbuatan yang dilakukan, yaitu dengan kebaikan, tidak lepas daripada kata Bismillahirrahmanirrahim. Suatu awalan tidak luput sebelum melanjutkan daripada poin-poin atau pasal-pasal yang ada dalam kitab Safinatun Najah, yaitu mengkaji tentang ilmu fikih. Kita diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan, kita akan membahas daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan lughah Jawa dalam kitab kuning. Kita membaca bil barakah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, waliullah terdahulu. Kita lughah dengan menggunakan bahasa Jawa dulu, lalu kita akan artikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif padal kitab Safinatun Najah, Syekh Salim Al-Hadrami, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, yang mengarang ini kitab Safinatun Najah. Bil barakah musannif mengarang ini kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab, yaiku kitab Safinatun Najah. Hale ngalap berkah kalawan nyatane nyebut jenengan Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, kang maparin nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahim, Ar-Rahimi, tur kang maparin nikmat
cilik Allah ing dalam akhirat bakot. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahi dalam ilmu nahwu yang didasari oleh kitab Al-Jurumiyah, yaitu untuk membaca suatu kalimat. Bismillahi, dalam kalimat Bismillahi itu dikasrohkan hi, Bismillahi. Tidak sembarangan membaca lafaz Bismillahi, hi-nya itu dikasrohkan kalau tidak ada yang merintah. Apa yang merintahnya? Yaitu ba. Bismillahi ba. Apa itu ba? Dalam kitab Al-Jurumiyah, ba itu harfu jarin, huruf yang mengkasrohkan. Jadi nggak bisa dibaca Bismillah, Bismillah. Ini dibaca Bismillahi karena ada yang merintah, yaitu ba harfu jarin, huruf yang mengkasrohkan. Allahi, Bismillahi. Jadi haknya itu dikasrohkan. Allah, Bismillahi, ngawitan, mulai kita mengaji, yaitu dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi. Kita awali kajian ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani, sifatnya Allah, yaitu yang memberikan beribu-ribu nikmat yang Allah berikan baik di dunia maupun di akhirat. Sifatnya Allah tadi dikasrohkan, Ar-Rahmani juga dikasrohkan. Kalimatnya Ar-Rahmani, enggak Ar-Rahmanu, enggak Ar-Rahman. Karena mengikuti tadi perintah yang pertama, huruf yang mengkasrohkan, yaitu harfu jarin ba. Jadi sifatnya Allah Ar-Rahmani, Rahman, yaitu yang memberikan nikmat yang paling luar biasa. Kasih sayang, nikmat Allah. Gak terhitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini sifat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu luas kalimat Ar-Rahmani, yaitu Allah memberikan kepada kita nikmat baik di dunia maupun di akhirat. Ini sifatnya Allah, yaitu yang memberikan nikmat yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Terus Ar-Rahimi masih sifat Allah, sama Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, huruf yang terakhir diberikan huruf kasroh mi, nggak ma nggak mu, karena ada yang merintah. Tadi yang pertama itu ba harfu jarin, huruf yang mengkasrohkan. Jadi mengikuti sifatnya Allah, Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, yaitu Ar-Rahimi sifatnya Allah yang memberikan nikmat cilik, nikmat kecil. Itu yang ada di akhirat saja. Jadi cukup yang memberikan nikmat cilik, nikmat kecil adanya di akhirat. Diksi kesifatan daripada Allah. Bisa disebut juga Ar-Rahman, Ya Rahim.
ya Malik, ya Kudus. Itu Asmaul Husna, nama-nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artian sepintasnya dalam artian bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmani Maha Pengasih, sifatnya Allah, yaitu memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Ar-Rahmani, tetapi Ar-Rahimi berikan, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifatnya Allah yang memberikan nikmat kecil cukup di akhirat. Itu sifatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kita rasakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan terhitung, dari mata, tangan, kaki, telinga, hidung, tidak akan terhitung. Begitu itu sifat Ar-Rahmani, baik di dunia dan nanti nikmat yang akan dirasakan juga di akhirat. Itu sifatan ya Allah yang Ar-Rahmani. Jadi suatu perkara, perbuatan yang baik yang kita laksanakan tidak luput, jangan lupa mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kullu amrin dibalin la yubtada'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Jadi setiap perkara yang mengandung kebaikan atau yang dilaksanakan, yang dilakukan kebaikan, yang tidak dimulai atau diawali di dalamnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan tersebut yaitu akan terputus. Bahwa abdah. Contohnya kita mau melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu, asal aja duduk tidak mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan itu perbuatan atau perkara yang dilakukan itu kebaikan. Bahwa abtar, kalau tidak mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan tersebut akan terputus. Apa saja yang kita lakukan dengan kebaikan, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diartikan bahwa abdar itu kebaikannya terputus. Diartikan juga yaitu qalilul barakah, yaitu sedikit mendapatkan keberkahan. Kita melakukan perbuatan yang baik, tetap hasil perbuatan baik, walaupun tidak mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yaitu qalilul barakah, yaitu kurang keberkahannya, sedikit keberkahannya. Berbeda diniatin dengan tulus dalam hati, tidak lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan atau perbuatan yang kita lakukan maka akan
ternilai luar biasa, pahala yang luar biasa. Karena setiap perbuatan yang dilakukan dengan mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya tidak akan terputus. Tapi yang dilakukan yaitu perbuatan baik. Perbuatan yang jeleknya nggak usah mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap perbuatan kebaikan harus mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali perkara atau perbuatan yang baik. Mau makan, mau pakai baju, suatu perkara yang baik. Tidak berat juga sebenarnya mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yang sulitnya, yang beratnya itu terbiasanya. Kalau sudah biasa pasti nempel. Yang kita rasakan pasti kerasa. Pasti hal biasa, kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, nilai ibadah kalau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita awali kajian kali ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sepintas pembahasan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sesuai yang kita kaji, kalau kita kaji ilmu tajwid, pasti yang dibahas mengenai bismillahirrahmanirrahim, ilmu tajwid yang kita jelaskan. Ini mengenai ilmu fikih. Karena ini pembukaan, belum nyampe daripada pasal-pasal yang akan kita kaji. Kita lanjutkan kepada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi jenis puji kang papat iku lillahi. Alhamdu utawi jenis puji kang papat iku lillahi kadue Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamina kang maparinan ing alam kabeh, wabihi lam wungkul kalawan Gusti Allah nasta'inu jaluk pitulung ingsun sadaya ala umuri dunya ing atase piro-piro perkara dunya atau urusan dunya, wadini lan piro-piro urusan agama, wasala lan muga awe rahmat Allahu sop Allah wassalama lan kehormatan Allah ala sayyidina ing tase Gusti ingsun sadaya Muhammadin tegese Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina kang jadi bekasane nabi kabeh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam lafaz alhamdulillahi
bisa diberi makna sedikitnya 9 sampai 12 wajah. Sebab menghitung kepada alif lam yang ada pada lafaz alhamdu dan menghitung lam yang ada pada lafaz lillah. Alhamdulillah. Alif lam yang ada pada lafaz alhamdu itu bisa menjadi 3 jenis. Yang pertama bisa alif lam lil jinsi. Alhamdu, alif lam dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama bisa alif lam lil jinsi, yaitu wa huwa ma yuradu bimadkhuliha jinsun wa mahiyatun. Yang kedua bisa alif lam lil istighraq, yaitu wa huwa ma yuradu bimadkhuliha jami'ul ifradi. Yang ketiga bisa alif lam lil ahdi, yaitu wa huwa ma yuradu bimadkhuliha fardun ma'lumun. Terus yang alif lam yang ada lafaz, jadi alif lam lafaz alhamdu itu, alhamdu itu alif lamnya di dalam lafaz alhamdu dibagi menjadi 3 jenis. Bisa lam lil jinsi, bisa lam lil istighraq, bisa lam lil ahdi. Terus di dalam lafaz lillahi lamnya juga dibagi bisa menjadi 3 jenis. Yang pertama lam lafaz lillahi, yaitu lam lil ikhtisas, yaitu wa huwa ma waqa'a baina dataini wa madkhuliha la yamliku. Yang kedua lam lafaz lillahi, yaitu lam lil milki, yaitu wa hiya ma waqa'a baina dataini wa madkhuliha bimilkin. Yang ketiga lam lafaz lillahi, lamnya bisa lam lil istihqaq, yaitu wa hiya ma waqa'a baina ma'nan wa datin wa madkhuliha la yamliku. Itu lam di dalam lafaz lillahi bisa menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Juga lafaz alhamdu alif lamnya juga 3 bagian. Tetapi kata para ulama, makna yang paling penting, yang paling bagus untuk kita pakai baik di dalam lafaz alhamdu alif lamnya, baik di dalam lafaz lillahi lamnya, kata para ulama yang harus kita pakai, yang paling bagus untuk kita pakai oleh kita di antara alif lam yang 3 tadi di dalam lafaz alhamdu, terus di antara 3 di dalam lafaz lillahi lamnya, apa yang harus kita pakai kata ulama, yaitu alif lam di dalam lafaz alhamdu yang kita pakai yaitu lam lil jinsi. Terus lam di dalam lafaz lillahi yang harus kita pakai yaitu lam
lil ikhtisas. Kenapa? Ulama mengatakan li'ifadatil hasri aw li'ifadati syai' bibayyinatin sababi da'wa bil bayyinatil aula wa aqwa minad da'wa bi ghairil bayyinah. Yang artinya kenapa sebabnya harus memakai lam lil jinsi, alif lam lil jinsi, harus memakai lam lil ihtisas, dikarenakan memberikan arti makna supaya ringkas, yaitu li'ifadatil hasri, dikarenakan supaya ringkas memberikan arti, awli ibadati syai' atau memberikan arti suatu perkara yang ada dengan dalilnya, bibayinati sababidah, yaitu memberikan arti suatu perkara ada dalilnya. Bil bayyinati laula wa aqwa minad dawa bi ghairil bayyinah. Sedangkan perkara yang memakai dalil itu lebih utama daripada suatu perkara yang tidak ada dalilnya. Jadi maka dari itu alif lam yang dijadikan alif lam lil jinsi di dalam lafaz alhamdu, terus yang dijadikan lam lil ihtisas yang ada di dalam lafaz lillahi. Jadi alhamdulillahi, alif lam yang ada pada lafaz alhamdu itu lebih baik kata ulama memberikan lamnya, yaitu lam lil jinsi. Terus lam lafaz lillahi menggunakan lam lil ihtisas. Ihtisas khusus. Kenapa dikhususkan? Karena lillahi itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Jenis puji yang diberikan tiada lain hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi menjadi 4. Kita jenis puji hanya satu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah. Kalau dijadikan lam lil milki. Kalau dijadikan lam yang tadi khusus, jelas khusus untuk Allah, ihtisas. Alhamdulillah, segala puji lillahi, tetap diberikan khusus kepada Allah. Yang kita ketahui artian sepintas alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamina, yang merajai semua alam, segala alam. Alam dunia ini hanya milik Allah, yang merajai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kaji artian menjelaskan lam
lapad alhamdu, alif lam lapad alhamdu, alif lam lapad lillahi. Terus kita mengkaji suatu kalimatnya. Alhamdulillahi, kenapa diberikan harokat kasroh? Itu ada yang mengaturnya, yaitu yang mengaturnya ilmu nahu dan sorof. Ilmu nahu referensi awal dasar daripada kitab Awamil, Ajurumiyah, ada Imriti, itu untuk mengatur bacaan-bacaan yang ada pada kalimah Arab. Jadi asal muasalnya kalimah tersebut tidak ada harokat patahnya, gondrong, kitab kuning, seperti yang dikaji referensi daripada kitab Safinatun Najah ini tidak ada harokatnya. Kitab kuning, sebut kitab kuning itu tidak ada harokatnya, tidak ada harokat patah domahnya. Kalau kita baca Al-Quran udah ada harokat patah domahnya. Asal kalimatnya itu nggak ada harokat patah domahnya. Berarti ilmu yang kita kaji kalimah bahasa Arab itu tersampaikan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nyampe kalau diteliti sampai ini nyampe. Ilmu-ilmu Allah nyampe, pelajaran-pelajaran ini nyampe daripada ajaran Rasulullah SAW dari sahabat. Terus ilmu-ilmu Allah itu luar biasa. Kita membaca Al-Quran sudah enak, sudah ada kalimahnya, sudah ada harokat patahnya. Tapi yang mengkaji asal dijelaskan lagi, yaitu dengan ilmu-ilmu Allah yang belum kita ketahui. Dalam kitab kuning ada 12 pan ilmu untuk mengatur, dari mulai nahu sorofnya. Kalau ilmu nahu itu untuk mengatur kalimah domah kasroh, disebutnya ilmu nahu sorof. Itu ilmu nahu itu ibunya, kalau sorof itu bapaknya. Kalau sorof itu mengutak-ngatik kalimat, asalnya gimana. Kalau harokat domah kasroh itu diatur oleh ilmu nahu. Itu udah dua pan, ada ilmu nahu, ada ilmu sorof. Terus aturan untuk membaca Al-Quran, ilmu tajwid. Untuk tata cara ibadah, ilmu fikih. Udah 4 fan itu juga tuh. Itu ilmu Allah. Ada ilmu tasawufnya, ada ilmu panbayan, balaghah, bahasa. Pokoknya 12 pan. Kalau udah nyampe, yang tidak akan kekurangan antara ilmu dunia dan mengatur ilmu akhirat. Kalau semua yang 12 pan tersebut semua tercapai, semua terpahami, diakurkan dengan ilmu sekolah, misalnya IPA, IPS, matematika, ada di dalam kitab semua. Kalau kita sampai, kebanyakan kita nggak sampai. Kalau lagi mondok kita nggak sampai, keburu kebelet kita itu mondoknya. Ya, kalau riwayat guru-guru yang mumpuni sampai 12 pan,
Tidak ketinggalan yang diterangkan wah ilmu dunia ada yang dikaji dalam kitab-kitab pun. Ilmu falak itu dari kitab-kitab. Ilmu falak untuk mengatur, kemarin kita lihat awal Ramadan, awal Syawal, itu daripada kitab-kitab Allah untuk melihat ru'yat hilal ada. Itu udah masuk golongan tertinggi ilmu falak. Membuat kalender itu orang-orang kesana udah nyampe ke situ, kalender sendiri udah bisa bikin kalender sendiri. Tidak melihat, udah kita udah jadi aja. Itu luar biasa ilmu yang Allah berikan nyampe kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai kita lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita melanjutkan daripada kalimat wabihi nasta'inu ala umid dunya wadin wa sallallahu alaihi wasallam. Ini masih pembukaan mengenai awal untuk masuk ke pasal-pasal. Jadi kalau pembukaan mengenai pembahasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai yaitu kalimat-kalimat yang biasa kita pakai di awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wadin. Biasa begitu dalam pembukaan mau pidato. Muqaddimah pembukaan. Kita akan bahas sepintas-sepintas yang kemampuan kita untuk menyampaikannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah shalat Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan thalabul ilmi ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.